Abraham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat muslim, kali ini kita akan membahas tentang kontroversi seputar film His Only Son, film dari barat sana yang beberapa minggu ini telah membuat kontroversi di tanah air. Nah, sahabat muslim, di dalam film tersebut dikisahkan tentang penyembelihan salah satu anak dari Ibrahim alaihissalam. Namun di film tersebut bukan Ismail alaihissalam yang disembelih, namun Ishak alaihissalam. Nah, sahabat muslim, bagaimana kemudian duduk permasalahan seperti ini? Mari saya akan menukil dari perkataan dari Ustadz Abu Didat, seorang pakar kristologi yang sejak dahulu saya kagumi, dari sebuah perbincangan beliau di sebuah kanal YouTube. Mari kita kemudian simak apa yang beliau bawakan. Ustadz Abu Didat mengatakan terjadi kontroversi siapa yang dimaksud anak tunggal yang dikorbankan dalam film His Only Son tersebut. Berkaitan dengan film His Only Son, terjadi kontroversi di antara tiga agama, kata beliau, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, tentang sosok siapa yang dikorbankan. Kata beliau dalam sebuah kanal YouTube tentang pembicaraan film His Only Son, ada apa? Nah, sahabat muslim, Ustadz Abu Didat melanjutkan, dalam film tersebut yang dikorbankan adalah Ishak. Tapi kalau dikaji secara ilmiah, yang dikorbankan itu Ismail, kata beliau. Karena Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal. Diterangkan di dalam kitab perjanjian, yaitu kitab Yahudi, bahwa Abraham, yaitu Ibrahim, punya anak yang bernama Ismail dari Siti Hajar, seorang hamba sahaya yang dinikahi secara sah oleh Ibrahim, kata beliau. Ismail sendiri lahir saat Ibrahim berusia 86 tahun. 14 tahun kemudian, istri pertama Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, hamil dan melahirkan Ishak, kata beliau. Lalu kemudian dia menceritakan, Nabi Ibrahim berdoa meminta anak yang soleh kepada Allah. Begitu dikabulkan, kemudian langsung diuji sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 111. Peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu terjadi sebelum Ishak lahir, kata Ustadz Abu Didat. Maka Ismail disebut anak tunggal, dan ini tentu cocok dengan peristiwa kurban. Maka anak tunggal itu lebih tepat kepada Ismail dan bukan Ishak, imbuh dari Ustadz Abu Didat. Tapi sambungnya, dalam pandangan Yahudi, yang dikorbankan itu adalah Ishak. Yahudi menganggap Ismail itu anak tidak sah karena ibunya adalah seorang hamba sahaya. Padahal tidak ada penjelasan yang mengatakan Hajar bukan istri yang sah. Hajar menjadi istri resmi Nabi Ibrahim dan dia bukan peliharaan. Ini dijelaskan dalam kitab Yahudi sendiri. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 9 disebutkan bahwa anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Jadi tidak ada bukti kalau Hajar bukan istri sah dari Ibrahim, kata beliau. Ustadz Abu Didat kemudian menegaskan, lagi-lagi terjadi distorsi pada kitab Kejadian pasal 29 ayat 9 yang telah disebutkan. Mestinya penyebutan Ismail dulu baru Ishak. Tapi kenapa disebut Ishak dulu? Menurut beliau supaya cocok dengan sebutan anak tunggal tadi. Jadi seolah-olah yang lahir terlebih dahulu adalah Ishak, sehingga Ishaklah anak tunggal tersebut, kata beliau. Lalu kemudian Ustadz Abu Didat melanjutkan, kelakuan Yahudi ini kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 46 disebutkan mereka adalah orang yang mengubah atau menggeser urutan ayat. Dan Yahudi menolak Ismail sebagai anak sah karena ibunya itu seorang hamba sahaya. Tapi di kitab Kejadian diakui kalau anak Ibrahim, anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Dan di sini persoalannya, kata beliau. Dalam kitab itu sambungnya juga disebut bahwa Abraham itu punya gundik namanya Ketura. Dari Ketura, Abraham punya keturunan. Tapi nama keturunan Ketura, dari Ketura tidak disebutkan dalam kitab perjanjian. Jadi anak Ketura itu tidak disejajarkan dengan Ismail dan juga Ishak. Ini menunjukkan bahwa Hajar itu istri sah dari Ibrahim menurut kitab mereka sendiri. Nah, sahabat muslim, terakhir Abu Didat menyampaikan, film His Only Son adalah film yang menggambarkan bahwa Ibrahim mengorbankan anak tunggalnya itu bernama Ishak. Ini adalah film yang menceritakan kisah
versi kitab Yahudi, sehingga kalau ditayangkan di negara-negara di negara-negara barat tentu tidak masalah. Tapi kalau ditayangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tentu akan menjadi masalah besar, ujarnya. Dia menyebutkan masalah itu bahwa orang-orang yang Islam yang awam, anak-anak dan yang kebanyakan awam, kalau menonton film ini pasti nanti akan terpengaruh dan membenarkan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Dan ini adalah masalah akidah. Padahal dalam Islam sudah disepakati bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Dan berdasarkan penelitian-penelitian akademis, memang yang benar juga adalah Ismail dan bukan Ishak, disebutkan oleh Ustadz Abu Didat tadi. Nah, sahabat muslim, semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam propaganda dan ketertipuan, ketersesatan. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.